Oke, pertanyaan kedua dari pelanggan utama ya, Kak Josepi. Kali ini tentang pertanyaannya membangun brand baru yang produknya mahal, trustnya belum terbentuk di masyarakat, bisakah menghasilkan penjualan kayak gitu? Ya emang agak rumit ya. Misalnya ya apapun produknya ya nggak usah mahal, murah juga kalau trustnya belum terbentuk itu susah kayak gitu, nggak gampang kayak gitu. Apapun trust itu harus dibentuk. Nah, kan berarti gimana caranya kita membangun trust ya kan? Kayak gitu. Nah, misalnya produk Anda tuh trustnya belum terbentuk. Maka bangun trustnya kayak gitu. Kalau memang bangun trustnya tidak bisa dalam proses membangun trustnya bisa menghasilkan penjualan, ya bagus kayak gitu. Tapi kalau dalam proses membangun trustnya tidak bisa menghasilkan penjualan kayak gitu. Ini bukan asumsi, jadi faktual aja gitu. Misalnya Mas Josepi kayak bikin campaign iklan promosi yang itu tuh untuk ngasih tahu, mengedukasi, ngasih tahu bahwa kredibilitas produk tersebut, fungsi produk tersebut, dampak tersebut secara secara fisikal, fungsional atau secara emosional kayak gitu gitulah kayak gitu. Nah, itu disampaikan ke market kayak gitu, lalu kan itu pasti keluar uang ya kan, pasti pasti keluar apa namanya, effort lah, minimal keluar keluar dana tuh ya minimal pakai data, nggak mungkin upload tanpa jaringan internet ya kan. Nah kalau pokoknya apapun cost yang harus Anda keluarkan untuk membangun konten tersebut ya udah keluarin aja kayak gitu untuk ngebangun trust tadi kayak gitu. Nanti kita lihat selama dalam proses membangun trust tersebut kayak gitu itu menghasilkan penjualan nggak kayak gitu. Kalau tidak menghasilkan penjualan gara-gara apa gitu, itu perlu dievaluasi. Jangan-jangan tidak menghasilkan penjualan karena emang awarenessnya tidak maksimal, tidak optimal dan segala macam, ya podo wae gitu. Pastikan Anda misalnya bisa promosiin produk ini atau produknya Mas Giuseppe ke misalnya at least ke 1.000 orang atau 10.000 orang. Setelah dipromosikan ke 10.000 orang, terus dibaca tuh situasinya, masalahnya di mana gitu. Kalau misalnya tidak menghasilkan penjualan sama sekali, ini masalahnya di mana? Kontennya jelek, salah target market, atau itu semua udah benar tapi memang produknya kurang menarik, atau orang produknya menarik tapi orang nggak percaya sama produknya. Itu kan tadi kan bicara trust ya kayak gitu. Kalau udah bicaranya di situ, kayak kalau udah oh ternyata emang produk trust produknya aja yang belum belum dapet sehingga orang nggak mau beli misalnya kayak gitu, maka ya udah, memang kalau gitu realitanya kayak gitu ya, Anda sudah tidak salah target market, sudah jelas produknya memang bermanfaat tapi orang belum beli karena masalahnya di trust kayak gitu. Ya udah, nikmati aja. Maksudnya oke, kita harus akui bahwa proses membangun trust itu tidak menghasilkan penjualan. Kalau belum menghasilkan penjualan, maka siap-siap apa? Siap-siap ya udah, siap-siap mengeluarkan cost untuk membangun trust kayak gitu. Gitu. Nanti berharap kalau trustnya terbentuk eh menghasilkan penjualan. Maksudnya apakah bisa terjadi penjualan walaupun trustnya belum terbentuk? Ya nggak tahu juga gitu. Dicoba aja Mas kayak gitu. Kalau belum terbentuk ya coba bangun trustnya, nanti setelah periode sekian lama atau dibatasin periode hari atau berapa orang yang sudah mendapatkan promosi jenengan kayak gitu. Dari sana Anda bisa ngambil kesimpulan, oh ini nggak bisa dapat penjualan, oh ini dapat bisa penjualan. Jadi nggak ada teorinya kayak gitu, nggak ada asumsinya kayak gitu, semuanya basisnya pembuktian di lapangan kayak gitu. Apakah memang eh, produk tersebut, produk itu bisa menghasilkan penjualan atau tidak. Karena menghasilkan penjualan juga itu kan asumsinya banyak ya tadi, apakah target marketnya tepat, apakah masalahnya memang ada dan dibutuhkan solusi sama market kayak gitu. Terus mungkin juga faktor pricing kayak gitu. Eh, Orang untuk nyoba ngeluarin harganya kayak gimana, atau misalnya bikin apa namanya, bikin percobaan gitu Mas. eh Cari relawan kayak gitu 10-20 orang atau berapa lah. Kalau produknya mahal ya mungkin lebih lebih sedikit, tapi Anda pakai itu untuk melakukan uji coba kayak gitu, melakukan uji coba kepada marketnya, suruh pakai coba. Setelah itu setelah si orang yang mau nyoba itu udah ngerasain manfaatnya, setelah dia pakai, setelah dia gunakan, dia bisa ceritakan. Nah, cerita itu yang bisa jadikan Anda konten iklan untuk memberikan awareness berikutnya ke customer-customer yang baru kayak gitu.
Seperti misalnya saya punya temen gitu, produk brandnya namanya Kopi Nata. Kopi ini agak menarik karena dia itu kopi yang bisa menurunkan diabetes, kadar gula darah kayak gitu. Tapi dia nggak berani ngomong produk ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ini tadi kayak apa namanya, sama ada hubungannya sama jamu tetes ini gitu. Karena produk obat nggak boleh langsung ngomong khasiat kayak gitu, kecuali memang produk farmasi kayak gitu. Nah, tapi ketika dia ngebangun trust gitu, ngebangun trust ke orang gitu, apalagi secara secara verbal gini, ya kan itu bisa bisa ini kan, bisa bisa cerita aja ini bisa nurunin kadar gula loh gitu. Tapi Anda boleh buktikan. Gimana cara buktinya? Ya udah, ini saya seduhin kopinya, ini produknya, Anda minum. Kayak gitu. Nanti dia biasanya kan suka pameran gitu ya, biasa lah UKM. Kayak gitu. Terus dia kan bikin bikin stand di mall kayak gitu atau di mana lah. Nah, terus kan pasti banyak orang yang datang kan. Nah, ketika ada orang lihat-lihat nanya, kasih tahu, Pak ini bisa turunin diabetes loh. Ah, masa sih nggak percaya? Oh, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kayak ini, saya kasih kopinya segelas minum kayak gitu. Mbaknya jalan-jalan aja dulu. Nanti sebelum pulang setelah 1 jam kayak gitu, eh boleh datang ke sini lagi. Nanti kita coba tes kayak gitu. Nanti alat tesnya kan alat tes diabetes ada lah, ya kan? Alat tes gula darah kan ada, murah kan, nggak terlalu mahal kalau cuma tes gula darah kayak gitu. Nah, nanti dicek kayak gitu. Dan benar gitu, dia bisa membuktikan bahwa produknya itu memang berkhasiat, bermanfaat, fungsinya tuh jelas, fungsionalnya tuh benar-benar menurunkan diabetes, kayak menurunkan gula darah kayak gitu, sehingga orang jadi percaya. Nah, itu kan bisa juga gitu, logik begitu. Cuma emang kopi lah ya, kopi kan murah, nggak nyampe 20.000, nggak nyampe berapa. Jadi secara pengorbanan nggak berat-berat amat lah buat yang jual kayak gitu. Ya kira-kira gitu. Kalau menurut saya sih, kalau emang produknya susah banget untuk dijual, udah mahal, orang nggak ada trustnya segala macam, ya mungkin ada waktunya Anda mulai untuk move on gitu dari produk yang sedang digeluti sekarang gitu. Kalau memang satu nggak punya resource budget buat promosi, nggak punya resource untuk membangun trust produk tersebut, dijual angel, dijual susah kayak gitu. Orang beli takut juga, nggak percaya dan segala macam. Ya udah sih, move on aja gitu. Kalau misalnya memang susah gitu, kecuali Anda memang punya resource, punya cukup dana, punya cukup waktu untuk mencoba meyakinkan orang, membangun trust. Kalau emang punya itu, ya bangun aja. Nanti kita bisa baca datanya kayak gimana. Kira-kira gitu. Terima kasih Kak Josefi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.